Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang beasiswa LPDP. Karena beasiswa ini akan dibuka pada Februari 2022. Dalam video ini ada 7 bagian yang akan saya jelaskan kepada kalian. Yang pertama adalah jalur beasiswa LPDP, persyaratannya apa saja, komponen biaya, proses seleksi, how to apply, format rencana kontribusi, kemudian satu lagi adalah format penelitian yang akan diunggah di form online LPDP. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu jalur beasiswa dari LPDP. Jalur beasiswa LPDP ini guys ya, ada dua. Yang pertama adalah reguler dan yang kedua adalah jalur afirmasi. Nah, jalur reguler ini adalah jalur yang umum. Jadi setiap orang bisa untuk mengapply beasiswa ini asalkan sesuai dengan persyaratan khusus dan umum yang akan saya jelaskan juga nanti. Nah, yang kedua adalah jalur afirmasi namanya. Jalur afirmasi ini ada 4. Yang pertama yaitu beasiswa yang berkebutuhan khusus atau difabel. Jalur beasiswa berkebutuhan khusus ini atau difabel, ini sasarannya adalah untuk saudara-saudara kita yang merupakan penyandang tunanetra, kemudian tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Disabilitas ini diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh pemerintah untuk mengambil beasiswa LPDP sesuai dengan minat dan bakatnya. Jalur ini saya lihat adalah jalur yang baru, tidak seperti saya waktu 3 tahun yang lalu mendaftar di LPDP. Itu tidak ada jalur ini merupakan hal baru di sini saya lihat. Kemudian yang kedua adalah beasiswa daerah afirmasi bagi saudara-saudara kita yang berada di daerah tertinggal. Jadi tidak hanya orang kota saja yang bisa untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi diberikan jalur khusus buat saudara-saudara kita yang berada di daerah terpencil, perbatasan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada namanya beasiswa prasejahtera yang merupakan bagian dari beasiswa afirmasi juga. Ini merupakan jalur khusus juga bagi saudara-saudara kita yang berasal dari keluarga miskin dan prasejahtera. Jadi buat kalian yang ingin sekolah dan tidak punya biaya, tidak ada alasan lagi bahwa tidak ada biaya, tidak mampu. Jadi kalau kalian seumpamanya mempunyai kemampuan dalam bidang akademik, langsung saja di-apply untuk beasiswa ini. Baik itu untuk beasiswa S1, kemudian untuk beasiswa S2 dan S3. Selanjutnya adalah beasiswa santri. Dahulu beasiswa afirmasi ini yang saya tahu cuma ada 2, yaitu beasiswa daerah tertinggal dan beasiswa untuk PNS dan TNI Polri. Sekarang diperluas menjadi yang tadi pertama adalah beasiswa untuk prasejahtera, kemudian beasiswa penyandang disabilitas, dan ini nih yang ketiga ini yang baru adalah beasiswa untuk santri. Ini diperuntukkan buat kalian yang aktif sebagai pendidik di pondok pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh pesantren sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir, kemudian alumni program beasiswa santri berprestasi atau ma'had lulusan 2 tahun terakhir. Ini sangat spesial ya buat kalian juga yang ingin berminat kuliah untuk jenjang yang lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke persyaratan umum dari LPDP. Persyaratan umum ini hampir sama semua untuk beasiswa untuk jalur reguler dan untuk jalur afirmasi. Yang pertama adalah sama-sama warga negara Indonesia. Kemudian
telah lulus S1 atau D4 yang setara ya. Kemudian S2 kalau untuk ngambil doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi BAN PT dan diakui Kemendikbud. Kemudian selanjutnya adalah tidak sedang studi S1, S2 dan tidak bergelar S2 dan S3. Jadi buat kalian yang masih studi S1 atau sedang melakukan studi sekarang, kalian tidak diperbolehkan untuk mengambil beasiswa ini. Dan juga buat kalian yang sudah bergelar S2 atau S3, seumpamanya saya bergelar Master of Science dan kemudian PhD, tidak boleh mengambil beasiswa ini karena kalian sudah S2 dan S3. Selanjutnya harus ada surat rekomendasi dari dosen atau atasan. Jadi kalau kalian seumpamanya sudah bekerja, kalian harus mendapat persetujuan dari atasan kalian, terutama bagi yang PNS, BUMN dan sebagainya. Ini masing-masing satu, yaitu satu dari dosen dan satu dari atasan. Kemudian selanjutnya adalah ini beasiswa khusus untuk kelas reguler. Maksudnya adalah kelas yang full time gitu, full time study biasanya. Selanjutnya adalah menulis profil diri di form pendaftaran online. Jadi kalau kalian seumpamanya ingin mendaftar beasiswa ini, kalian harus buka websitenya LPDP, kemudian mendaftar di situsnya dan membuat profil di situ. Kemudian nanti dokumen-dokumen juga, baik itu personal statement, kemudian rencana kontribusi, ya, kemudian juga proposal penelitian, nantinya bakal diupload di profil ini atau di akun dari LPDP ini. Jadi histori kalian bakal ada di websitenya LPDP. Setelah selesai pendidikan, kalian harus kembali ke tanah air untuk mengabdi sesuai dengan rencana kontribusi kalian. Jadi biasanya sebelum kita berangkat itu ada dikasih dokumen-dokumen untuk menandatangani berkas-berkas komitmen untuk kembali. Di atas materai ada banyak mungkin yang masih nyangkut di luar negeri, jadi tidak kembali setelah mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi banyak dari mungkin yang dahulu setelah selesai mereka bekerja di negara di mana mereka studi. Jadi sekarang untuk mencegah hal-hal tersebut, LPDP sudah membuat perjanjian dengan peraih beasiswa ini agar kembali untuk mengabdi. Biasanya 2N+1, berarti kalau seumpamanya kalian mengambil master 2 tahun, berarti 2N, berarti 2 kali 2, 4 tambah 1, berarti 5 tahun. Doktor itu 2 kali 4 tambah 1. Jadi kalian harus mengabdi selama itu. Kemudian untuk program doktor ada yang namanya proposal penelitian yang harus kalian unggah di akun LPDP kalian. Setelah persyaratan umum, nah ini ada guys persyaratan khusus ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa di persyaratan umum itu sama halnya dengan beasiswa afirmasi ya, tidak jauh berbeda ya persyaratannya. Nah di persyaratan khusus ini yang ada beberapa perbedaan. Di persyaratan khusus ini untuk yang pertama yaitu menandatangani surat pernyataan. Seumpamanya kalian lulus beasiswa ini, kalian harus menandatangani surat pernyataannya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kalian akan mengabdi setelah pendidikan. Kemudian batas usia ini setiap beasiswa berbeda ya. Jadi kalau untuk beasiswa jalur umum atau reguler ya, batas usianya itu adalah 35 tahun dan untuk S3 adalah 40 tahun. Jadi usia kalian ini tidak lebih pada tanggal 31 Desember di tahun pendaftaran kalian. Seumpamanya kalian mendaftar pada tanggal 25 Februari nanti dan kalian ulang tahun yang ke-35 pada
bulan depannya, Maret seumpamanya, kalian tidak akan memenuhi persyaratan ini. Berbeda ya dengan beasiswa afirmasi dengan jalur umum. Beasiswa afirmasi dengan berkebutuhan khusus, batas usianya adalah kalau untuk S2 42 tahun, jadi lebih tinggi daripada jalur reguler atau umum. Kemudian untuk doktor 47 tahun, jadi batas usia 42 tahun dan 47 tahun ini sama untuk 3 beasiswa afirmasi, yaitu satu yang berkebutuhan khusus, kemudian beasiswa daerah afirmasi, dan kemudian beasiswa santri. Jadi ini sama tiga-tiganya. Untuk beasiswa afirmasi ini batas usia sama untuk semua ya. Jadi kalau untuk S2 42 tahun, kemudian kalau untuk doktoral 47 tahun. Selanjutnya untuk yang IPK. Nah, IPK di sini persyaratan untuk jalur reguler atau umum itu lebih tinggi, yaitu 3,0 untuk S2, kemudian untuk S3-nya 3,25. Sedangkan untuk beasiswa afirmasi bervariasi sesuai dengan kemudahan masing-masing yang diberikan pemerintah. Kalau untuk beasiswa afirmasi yang berkebutuhan khusus ini, kalau mengambil S2, IPK-nya minimal 2,5. Sedangkan untuk doktoral itu 3,0. Ini sama dengan untuk beasiswa daerah afirmasi. Jadi beasiswa berkebutuhan khusus dan beasiswa daerah afirmasi sama ketentuan IPK-nya. Sedangkan untuk prasejahtera itu sama dengan jalur reguler ya. Karena beasiswa prasejahtera ini agak sedikit unik ya. Beasiswa prasejahtera ini juga ada ketentuan lain bahwa di dalam keluarga tersebut, prasejahtera tersebut, harus merupakan orang pertama yang mengambil S2. Jadi kalau seumpamanya di dalam keluarga tersebut sudah ada satu orang S2, itu tidak memenuhi syarat untuk mengambil beasiswa afirmasi prasejahtera. Sedangkan untuk santri itu 2,75 kalau ngambil S2, 3,0 kalau untuk ngambil program doktor. Yang unik itu adalah skor tes bahasa Inggrisnya berbeda dari setiap jalur beasiswa LPDP ini. Kalau jalur reguler atau umum ya, S2 dalam negeri itu TOEFL ITP-nya 500, sedangkan untuk luar negeri itu tidak ada ITP ya, jadi IELTS-nya 6,5. Kemudian S3 itu 530, kalau S3 luar negeri itu tidak ada ITP tetapi IELTS-nya lebih tinggi, jadi 7,0. Untuk beasiswa afirmasi itu bervariatif ya, antara 300 sampai 500. Skor TOEFL-nya lebih rendah daripada jalur umum. Karena di sini masih diberikan kesempatan oleh LPDP untuk pengayaan bahasa yang biayanya ditalangi oleh LPDP. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengapply beasiswa LPDP ini, saya ingin menjelaskan kepada kalian hal menarik dari setiap beasiswa, yaitu mengenai komponen biaya. Yang pertama adalah biaya pendidikan. Jadi semua biaya yang menyangkut pendidikan akan ditalangi oleh LPDP. Biaya-biaya tersebut adalah biaya pendaftaran, biaya SPP, tunjangan buku, biaya penelitian, tesis atau disertasi, kemudian biaya seminar internasional, kemudian biaya publikasi jurnal internasional. Kemudian biaya lain, biaya pendukung, biaya transportasi, ini tentunya dalam negeri juga ada ya. Kemudian aplikasi visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan di negara tujuan, biaya darurat. Nah ini kalau seumpamanya force majeure atau musibah mungkin ya, ini biaya-biaya darurat ini juga ditalangi oleh LPDP. Selanjutnya adalah tunjangan keluarga. Nah ini khusus untuk ya yang mengambil program S3 atau doktoral, ini diberikan tunjangan keluarga, tetapi tidak untuk kalian yang mengambil S2 atau program master.
Nah, sekarang saya akan jelaskan kepada kalian mengenai jadwal dan proses seleksi untuk LPDP ini. Itu yang pertama adalah proses seleksi administrasi. Ini biasanya berhubungan dengan pemenuhan persyaratan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalian diseleksi di sini apakah memenuhi syarat-syarat yang sudah diberikan oleh LPDP tadi. Di sini ada jadwal untuk tahun 2022. LPDP membuka 2 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah akan dibuka pada 25 Februari ini, jadi sekitar minggu depan. Jadi kalian harus prepare mulai dari sekarang. Ini dibuka hanya sekitar 1 bulan. Yang paling susah itu biasanya kalau saya dahulu itu mempersiapkan bahasa Inggris. Kalau seumpamanya kalian belum memenuhi 6,5 kalau untuk IELTS dan TOEFL untuk 500. Di sini yang agak sedikit tricky. Jadi kalian sudah harus prepare dan ini tidak boleh expire. Tanggal 27 Maret akan ditutup untuk tahap pertama, yang kemudian akan dibuka lagi nantinya pada bulan Juli hingga Agustus 2022. Kemudian setelah proses seleksi administrasi, kalian akan memasuki tahap kedua yang namanya seleksi substansi akademik. Kalau saya dahulu di seleksi ini, biasanya fokus group discussion seperti itu. Kita membahas sebuah masalah yang dihadapi oleh negara kita. Kemudian kita memberikan ide dan solusi dalam diskusi tersebut. Ada juga tes bakat skolastik. Jadi kita dites di bagian mana bakatnya ya. Tahap selanjutnya adalah tahap wawancara. Dalam seleksi wawancara ini biasanya kita ditanyai tentang hal-hal yang berhubungan dengan pribadi, kemudian pekerjaan, kemudian studi sebelumnya, kemudian wawasan kebangsaan dan sebagainya. Saya dahulu topik-topiknya seperti itu yang diwawancarai oleh 3 orang. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagaimana untuk meng-apply. Buka websitenya beasiswa LPDP ini. Saya sudah sertakan linknya di deskripsi ya. Daftar di website tersebut. Ada bagian di situ daftar untuk tahap pertama khusus untuk 2022 ini. Kemudian setelah kalian mendaftar, kemudian lengkapi dan unggah semua dokumen persyaratan yang sudah disebutkan sebelumnya. Setelah kalian mendaftar, pastikan bahwa kalian mendapatkan kode registrasinya. Biasanya dalam beasiswa LPDP ini kita harus memilih ya, perguruan tinggi yang sudah ditentukan oleh LPDP. Nah, daftar perguruan tinggi tersebut kalian bisa unduh di link ini ya. Saya sudah sertakan di deskripsi juga. Jadi semua link-link akan saya sertakan di deskripsi. Selanjutnya, ini sebagai tambahan ya. Buat kalian yang ingin mengetahui format rencana kontribusi, saya jelaskan juga di sini sedikit ya. Dalam proses seleksi administrasi ini harus diunggah ke dalam akun kalian. Jadi dalam rencana kontribusi tersebut ya terdiri dari 1.500 sampai 2.000 kata ya. Kemudian perkenalkan dirimu ya. Deskripsikan masalah ya, masalah yang kamu hadapi seumpamanya di lingkunganmu. Kemudian kasih solusinya ya, jelaskan solusinya. Kemudian di paragraf selanjutnya kalian jelaskan mengenai ilmu yang kamu pelajari, kemudian bagaimana cara kamu mengaplikasikannya. Kemudian jelaskan di sana juga mimpimu tentang Indonesia. Dan kira-kira apa peranmu untuk mimpimu tersebut dan gimana cara mewujudkannya. Dan kemudian gimana kalian mewujudkan mimpi tersebut. Buat kalian yang penasaran dengan format proposal penelitian, ini sudah saya sarikan juga ya. Yang pertama yaitu judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kelogisan penelitian, metode dan desain penelitian, signifikansi atau manfaatnya,
kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Ini adalah format dari proposal penelitian. Akhirnya selesai juga penjelasan untuk beasiswa LPDP ini. Semoga kalian sukses dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa.